Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, saya dengan percaya kita semua tetap terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sepanjang minggu telah berlalu, Tuhan sudah memelihara setiap kehidupan kita, dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan akan terus menyelimuti setiap kita yang tetap terus berharap sama Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, bahkan Dia yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Dan kami mau terus mengatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, Tuhan. Sebab di luar Engkau, Tuhan, kami tidak mampu melewati kehidupan kami hari lepas hari. Tanpa pertolongan-Mu, Tuhan, tanpa kasih-Mu, Tuhan, tanpa kebaikan-Mu yang menimpa bagi kami, Tuhan, kami tidak dapat melewati kehidupan kami sendiri. Oleh karena itu, Tuhan, kami butuh Engkau, dan kami mau terus nyatakan kebaikan
Kau setia, Kau mulia Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Mari kami kerjakan hari ini Tuhan Yesus, di mana kami berada Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan kebesaran Tuhan Yesus. Bertata di atas setiap pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau Allah mengurangi kami setiap kami layanan setiap kami Bapa. Kami mau mulai pada hari ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita mau menyatakan setiap kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita satukan hati kita. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda-beda, mungkin saudara ada di rumah, di jalan, atau dimanapun saudara berada, tetapi kita disatukan dalam roh yang mengasihi Tuhan, roh yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya karena Yesus ada bersama dengan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersuka cita kepada Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari
Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami untuk bisa memuji, menyembah Tuhan, bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan di bawah waktunya kami untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah bibirnya berasal dari Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat GPDI Hebron. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih izinkan kita untuk bisa dengar dan beribadah kepada Tuhan. Mendengarkan renungan firman Allah untuk kekuatan iman bagi setiap orang percaya. Hari-hari ini ada begitu banyak goncangan, begitu banyak hal yang kita saksikan membuat iman bisa goyah. Namun satu hal yang menjadi kekuatan buat kita, ada Roh Kudus, ada firman Allah. Untuk itu pagi ini saya Pendeta Hani Lontaan akan membawa kita dalam renungan firman Allah yang berbicara tentang orang yang bijaksana atau memiliki hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Kita akan lihat renungan firman Allah pagi ini dalam kitab kita, kitab Pemazmur atau Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12 saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Doa seorang abdi Allah yaitu Musa. Kita tahu bersama bahwa Musa adalah orang yang dipilih dan ditetapkan Tuhan menjadi seorang yang hebat yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Karena kerinduan orang Israel untuk beribadah, mau menyenangkan hati Allah. Dengan kerinduan inilah Allah bertindak dan memakai Musa untuk keluar dari tanah perbudakan. Nah, salah satu bagian yang menjadi pergumulan daripada seorang Musa adalah memiliki hati yang bijaksana. Karena kalau kita memiliki hati yang bijaksana, maka banyak hal yang bisa kita lakukan, perbuat, baik untuk Tuhan, baik untuk sesama manusia. Terlebih sesama orang-orang percaya lagi. Nah, untuk itu bicara soal hati yang bijaksana, Musa melihat bagaimana sebenarnya keberadaan hidup manusia itu ternyata dibatasi oleh waktu. Dan segala kerapuhan itu ada pada manusia. Itu sebabnya doa Musa supaya memiliki hati yang bijaksana. Nah, kalau hati yang bijaksana ini kita miliki hari-hari ini dengan situasi kondisi keadaan di mana virus corona masih merajalela. Kita mengikuti protokol kesehatan. Ada banyak hal yang berubah. Yang tadinya bisa salaman, yang tadinya bisa cipika-cipiki, semua berubah dengan protokol kesehatan. Kenapa? Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, apapun keadaan hari-hari ini, apapun situasi saat ini, yang dibutuhkan adalah hati yang bijaksana. Nah, kenapa penting hati yang bijaksana? Seseorang menjadi bijak karena situasi dan keadaan hari-hari ini akan mendorong, akan memaksa seseorang untuk bertindak. Dan kalau orang yang bijaksana, dia akan bertindak sesuai dengan firman Allah. Nah, mari kita akan lihat ada beberapa hal yang dimaksud dengan memiliki hati yang bijaksana. Pertama,
orang yang bijak itu memelihara hati yang murni. Memelihara hati yang murni adalah sifat daripada orang yang bijaksana. Kenapa? Isi hati terpancar melalui perkataan dan tingkah laku. Bagaimana perkataan itu terucap, bagaimana sikap tingkah laku kita itu lahir dari hati. Jika ia bijak, maka perkataan dan tingkah lakunya akan selalu manis serta membangun. Orang yang menjaga hatinya dari rasa iri, kepahitan, penipuan, pengkhianatan, ambisius, dan sebagainya adalah orang yang bijak. Lalu bagaimana menjaga supaya hati tetap murni? Berdoalah agar Roh Kudus memampukan kita dan pagari kita, hati kita dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari, mendengar renungan firman Allah, agar supaya hati terpelihara dan hati terus murni di hadapan Allah. Itu salah satu bagian dari orang yang bijak. Karena orang yang bijak ini akan memelihara hati supaya perkataan dan tingkah lakunya sesuai dengan firman Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, orang yang bijaksana sifatnya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Keadaannya seperti apa? Yang kedua, orang yang bijak itu pendamai. Cinta damai. Orang yang penuh hikmat, tidak suka berdebat. Perhatikan baik-baik. Orang cinta damai adalah orang yang penuh hikmat. Dan sikapnya, tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya tidak suka berdebat. Apalagi sampai terjadi atau menimbulkan perselisihan. Orang bijak tidak seperti itu. Orang bijak cinta damai. Dia akan hindari perdebatan, apalagi sampai pada perselisihan. Orang bijak tahu pasti kapan ia harus angkat bicara, yaitu pada waktu suatu prinsip yang benar harus ditegakkan. Tidak asal-asalan, asal ceplos, asal bicara. Yang penting sudah disampaikan, yang penting sudah dikatakan. Nah, kalau itu menimbulkan perdebatan, apalagi perselisihan, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya mendapatkan hati yang bijaksana. Ingat, Musa bergumul dalam hal ini karena dia sadar hidup manusia itu dibatasi oleh waktu. Ayat sebelumnya berkata bahwa manusia itu diberikan waktu Tuhan paling kuat 80 tahun. Selebihnya adalah hal-hal yang menyulitkan atau sukar. Hal-hal bisa terjadi, hal-hal buruk dalam hidup seseorang melampaui 70 atau 80 tahun. Itu sebabnya Musa memohon supaya memiliki hati yang bijak agar supaya waktu yang diberi oleh Tuhan dapat dimanfaatkan untuk bisa memberkati orang lain dalam soal damai. Jadi janganlah sampai kita merasa benar atau merasa orang yang paling hebat, namun akhirnya perdebatan terjadi dan berujung pada perselisihan. Hindari semua itu, sebab orang bijaksana, orang yang memiliki hati yang bijak itu adalah orang yang betul-betul memberikan, melakukan supaya orang lain juga menikmati hidup ini. Dengan kata lain, damai, cinta damai. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga bicara soal hati yang bijaksana atau orang yang bijak adalah orang yang peramah.
Orang yang bijak mengerti bahwa membangun hubungan yang harmonis adalah penting. Ingat baik-baik Bapak Ibu, saudara sekalian, orang yang bijak adalah orang yang peramah. Tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menghasilkan yang tidak baik. Nah ini, bangunlah hubungan secara harmonis. Penting untuk dikembangkan, membangun hubungan itu ya dengan baik. Karena itu ia selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Orang peramah itu selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Bukan untuk bertindak karena orang lain. Nggak enak orang lain, nggak enak. Bukan itu. Tapi dia selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Apakah sikap, tingkah laku, perkataan yang akan dia lakukan, dia akan buat, orang lain merasa enak, merasa bahagia, merasa sukacita, atau sebaliknya merasa tertekan, merasa diintimidasi, merasa didikte. Seorang yang bijak peramah, sekali lagi, dia selalu mengingat, mempertimbangkan baik-baik perasaan orang supaya benar-benar apa yang dia mau katakan, apa yang dia mau lakukan, orang lain itu merasa diberkati. Haleluya. Itu bagian yang ketiga dari soal hati yang bijak atau orang yang bijaksana. Nah, yang keempat, orang yang bijaksana ini memiliki hati yang tunduk. Hati yang tunduk karena firman Allah. Tunduk kepada suami, tunduk kepada pimpinan, tunduk kepada pendeta, hamba Tuhan. Tapi tunduknya itu bukan karena terpaksa atau karena intimidasi atau karena diktator. Tapi hati yang bijaksana, orang yang bijak ini tunduk karena kebenaran, karena firman Allah. Membuat seseorang tidak merasa dirinya yang paling pintar. Itu orang yang ciri-cirinya bijak itu, yang tunduk itu, tidak merasa dia yang lebih pintar. Dia yang lebih penting. Dia yang paling hebat. Dia semua. Akhirnya yang ditonjolkan ego. Orang yang bijak adalah orang yang tunduk. Dia memiliki penguasaan diri. Seorang yang bijak membuka dirinya untuk menerima saran, nasihat, atau tidak anti kritik, dan bersedia memenuhi permintaan yang benar meskipun berat. Itu orang yang bijak, memiliki penundukan diri. Walaupun berat, tapi dia akan menerima semua itu. Itu bagian yang keempat. Nah, kita lihat bagian yang kelima. Orang yang bijaksana, memiliki hati yang bijaksana adalah orang yang tidak memihak. Orang yang bijak berbuat adil dan tidak memihak meski berat, ia akan berpegang dan berpihak pada kebenaran serta keadilan. Itu orang yang tidak memihak. Tidak mendengar bisikan kiri dan kanan. Kemudian kita merasa yang si A benar. Kemudian yang si B salah. Tapi orang yang bijak dia berdiri pada kebenaran dan adil. Memang berat. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian kita semua. Kebenaran firman Allah akan menuntun kita. Untuk kita benar-benar hidup bijaksana terhadap si A atau si B, melihat apa sebetulnya dan bagaimana seharusnya. Yang penting di sini adalah berdiri dalam kebenaran dan adil.
Itu orang yang tidak memihak. Yang terakhir bicara tentang orang bijaksana atau memiliki hati yang bijaksana adalah orang yang tidak munafik. Orang yang bijak tampil apa adanya. Dan tidak bermuka dua. Yang ada adalah ketulusan memagari jiwanya. Ketulusan yang memagari jiwanya. Ini adalah bagian daripada orang yang bijak atau memiliki hati yang bijaksana. Tidak munafik, tidak bermuka dua. Datang kepada si A begini-begini, datang kepada si B begini-begini. Tidak. Dia itu apa adanya, tampil apa adanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jika ia mengerjakan sesuatu, dia akan lakukan dengan sukacita, dengan jujur, bekerja keras dan proaktif, maka ia terlebih dulu bersikap dengan sukacita, dengan senang hati. Apa adanya orang seperti ini, itu adalah orang yang sudah memiliki hati yang bijaksana. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di pagi yang indah ini, Jemaat GPD Hebron, kita lihat Ibu Gembala sudah mengalami mujizat yang luar biasa, ya, sudah melewati maut, sudah melewati kesukaran yang besar, dan mari kita sama-sama untuk hidup bijaksana. Gembala, jemaat, seluruh pekerja-pekerja gereja memiliki hati yang bijaksana. Kenapa? Hati yang bijaksana itu memiliki hati yang murni. Kemudian dia cinta damai. Yang ketiga dia peramah. Yang keempat dia memiliki penundukan diri, penundukan hati. Yang selanjutnya bicara tentang tidak memihak. Dan terakhir tidak munafik. Kalau ini yang ada dalam pelayanan, kalau ini ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, yakin situasi buruk apapun, Tuhan memelihara kita. Kondisi saat-saat ini di mana COVID-19 ini, virus corona merajalela di mana-mana. Bagaikan hantu yang tidak kelihatan tapi ada, bahkan merenggut maut. Miliki hati yang bijaksana. Sesuai kebenaran Allah, miliki hati yang bijaksana. Karena hidup manusia ini hanya sebentar. Dan kita saat-saat ini diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kesukaran. Berbagai-bagai hal berubah. Corona sudah memporak-porandakan segala aspek hidup manusia. Tapi puji Tuhan kalau kita masih ada sampai hari ini, sampai pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Miliki hati yang bijaksana. Sebab hati yang bijaksana, orang yang bijak sekali lagi adalah orang-orang yang dipakai Tuhan di akhir zaman. Dan orang-orang yang memang jadi alat kemuliaan Allah. Karena Allah mau setiap anak-anak Tuhan seperti Musa doanya miliki hati yang bijaksana. Sekali lagi, karena hati yang bijaksana adalah hati yang murni, cinta damai, peramah, memiliki penundukan diri, tidak memihak dan tidak munafik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat GPD Hebron, saya berdoa supaya Tuhan semakin jaga, lindungi, pelihara kita semua. Sehat kuat jadi milik kita. Pelayanan maju, pekerjaan Tuhan berkembang. Di hari-hari ini kita yakin akan panen jiwa yang banyak. Karena situasi ini hanya Tuhanlah yang dapat menolong dan meluputkan kita dari maut. Dan akan memberkati hari-hari kita semua. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati atas semua yang kita sudah terima hari ini. Firman Allah yang kita terima, berkat rohani, rahasia sorga dibukakan untuk kita kuat, kokoh. Iman yang kuat, maka mendapatkan imun yang kuat. Hadapi hari-hari ini dengan hati yang bijaksana. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa dalam nama Yesus. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan oleh kuasa Roh Kudus dalam hati dan hidup kami. Supaya ini menjadi pedoman kami dan Tuhan tolong supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Karena kami tahu dengan memiliki hati yang bijaksana,
Tuhan disenangkan, sesama kami juga disenangkan. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Di mana kami berterima kasih untuk jemaat yang sudah ikut ambil bagian pagi hari ini dalam beribadah secara online. Dan saya percaya kita semua sudah menerima berkat. Dan kami, pelayan-pelayan yang ada bersama sidang jemaat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hani Rontang yang sudah memberitakan firman Allah buat kita dengan tema hati yang bijaksana. Puji Tuhan, biar kita semua sebagai gereja Tuhan memilikinya dan kita bisa sampai kepada tujuan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama kita tunduk kepala, angkat hati kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah tolong kami, kembali mengingatkan kami, kembali menasihati kami dengan kebenaran firman. Kami bilang terima kasih Bapa. Sungguh dengan kekuatan kami tidak mampu menjalani kehidupan ini di situasi pandemi. Tetapi kami percaya dengan diingatkan kembali dengan kebenaran firman Allah menuntun kami kepada kehendak dan rencana-Mu yang indah. Engkau sanggup menolong kami dan memampukan kami untuk sampai kepada tujuan yang Engkau kehendaki kami sama-sama boleh bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau dan mengeraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan biar firman-Mu itu boleh meremah, bertumbuh, sehingga kami boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini bagi kami semua. Memberkati hamba-Mu dengan keluarganya. Engkau pun menaungi, melindungi mereka dan memberkati pelayanan mereka di selatan jam. Terima kasih Bapa. Bahkan kami semua yang ada, mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Kekasihku, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, sehingga kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyataan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini bahkan sampai hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, mengangkat kami bersama dengan Bapa. Terpuji bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.